Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inaya dengan NIM 2104045020001 dari kelas BK1A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang akan kita bahas pada video ini yaitu kendala yang dialami guru selama pembelajaran blended. Dalam dunia kependidikan, setiap pendidik diharapkan mampu beradaptasi dan menciptakan metode pembelajaran yang unik bagi para peserta didik. Untuk itu, pendidik harus mampu menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi berkenaan dalam dunia kependidikan. Problematika sendiri adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia kependidikan, khususnya negara Indonesia. Sejak awal Maret 2020, adanya virus corona menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Adapun isu-isu yang dialami peserta didik yaitu: yang pertama, lupa materi pelajaran yang diberikan mengenai pemahaman dasar. Yang kedua, kebiasaan siswa pada saat masih daring terbawa saat mulai tatap muka, yaitu sulit konsentrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak disiplin pada aturan sekolah akibat kebiasaan daring. Yang keempat, kurangnya kehadiran siswa dalam pembelajaran tatap muka. Yang kelima, ketidakjujuran siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, beban mengajar guru yang bertambah, siswa dibagi menjadi 2 kelompok selama pembelajaran blended. Adapun masalah pertama yang telah saya sebutkan tadi memiliki beberapa solusi yang dapat ditawarkan bagi para pendidik, yaitu guru membuat sebuah pertanyaan pendahuluan sebelum masuk ke pembelajaran sebelumnya. Hal ini dijadikan sebagai kunci untuk dapat mengikuti pembelajaran berikutnya dengan cara berhasil menjawab pertanyaan pendahuluan yang diberikan. Untuk permasalahan yang kedua, solusinya yaitu membawakan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana yang nyaman dan juga menyenangkan agar dapat merilekskan siswa dengan membuat metode pembelajaran seperti membuat games. Hal ini merupakan suatu upaya agar dapat mengembalikan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Dan juga ada solusi lain, yaitu memberikan layanan-layanan penguasaan konten, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetisi atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Untuk permasalahan yang ketiga, solusinya itu yang pertama, memberikan motivasi belajar. Setiap anak jika terus diberikan nasihat serta motivasi belajar untuk berulang-ulang oleh gurunya, maka akan tumbuh dan bertambah minat belajar sang murid. Hal ini termasuk dalam proses pembentukan sikap murid dalam disiplin dan tanggung jawab. Dan yang kedua, gunakan pendekatan psikologis terhadap anak yang melanggar. Apabila ada murid yang melanggar atau berbuat kesalahan, maka guru harus melakukan pendekatan secara psikologis, bukan dengan kekerasan, karena apabila menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka akan menimbulkan rasa benci di hati seorang murid, sehingga nantinya murid akan lebih memberontak dan berani untuk mengulangi kesalahan dan pelanggaran tersebut. Untuk masalah yang keempat, solusinya yaitu upaya pengentasan masalah ketidakhadiran siswa yang bersumber dari faktor keluarga tentu saja sangat membutuhkan peran dan keterlibatan dari keluarga itu sendiri untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Namun, apabila faktor penyebabnya diduga dari dalam diri siswa, maka layanan konseling perorangan atau bantuan individual tampaknya bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan atau sebagai solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk permasalahan yang kelima, solusinya itu diharapkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan kejujuran baik situasi atau kondisi apapun saat ulangan harian ataupun ujian. Sebaiknya dipersiapkan jauh sebelum saatnya tiba dan belajar lagi materi yang diberikan sehingga dapat tetap mengingat materi yang diajarkan. Guru juga dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang telah berperilaku jujur agar siswa dapat memegang teguh kejujurannya, dan dapat memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan perilaku tidak jujur agar siswa menjadi lebih baik dan percaya diri akan kemampuannya sendiri.
Untuk permasalahan yang keenam atau yang terakhir, solusi yang diberikan yaitu bahan mengajar guru bertambah, siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Permasalahan ini diperlukan adanya strategi, metode, teknik mengajar yang tepat, yaitu memadukan pembelajaran secara tatap muka dan daring. Misalnya ketika kelompok A diberikan pembelajaran tatap muka, kelompok B juga menerima pembelajaran secara daring, begitu pula sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.